Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah panggilan misi, mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yesaya 6 ayat 8 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membahas misi sebagai sebuah perintah dalam Matius pasal 28, sebuah kuasa dalam Kisah Para Rasul pasal 1, dan sebuah kebutuhan mendesak dalam Roma pasal 10. Namun, seringkali pengetahuan tentang kewajiban saja tidak cukup untuk menggerakkan kaki kita. Kita bisa merasa terbebani, merasa bersalah, atau justru mengeraskan hati jika misi hanya dianggap sebagai tugas. Dalam Yesaya 6 ayat 8, kita menemukan sisi yang paling personal dari panggilan misi. Tuhan tidak sedang mengeluarkan instruksi militer yang kaku. Ia sedang membuka hatinya dan mencari seorang sukarelawan. Ini bukan tentang paksaan, melainkan tentang penyerahan diri. Perhatikan konteks ayat ini. Sebelum Yesaya mendengar panggilan, ia terlebih dahulu melihat kekudusan Tuhan, menyadari kenajisannya sendiri, dan mengalami pengampunan yang dilambangkan dengan bara api yang menyentuh bibirnya. Setelah pemulihan itu terjadi, barulah Tuhan bertanya. Pertanyaan Tuhan unik, "Siapakah yang akan kuutus?" Tuhan tidak menunjuk jari dan berkata, "Yesaya, kamu pergi sekarang." Sebaliknya, Tuhan bertanya kepada majelis surgawi, memberikan ruang bagi manusia untuk merespons dengan kehendak bebasnya. Jawaban Yesaya, "Ini aku, utuslah aku," dalam bahasa Ibrani adalah hineni. Ini adalah pernyataan kesiapan total tanpa syarat. Ia tidak bertanya, "Kemana? Berapa gajinya? Atau apakah aman?" Ia hanya menyatakan ketersediaan dirinya karena rasa syukurnya atas pengampunan yang baru saja ia terima. Motivasi terbaik untuk bermisi bukanlah rasa bersalah, melainkan rasa syukur karena kita sudah diselamatkan, maka kita rindu orang lain juga diselamatkan. Mungkin hari ini Tuhan tidak memanggil kita dengan suara yang menggelegar di dalam bait suci, tetapi pertanyaannya tetap bergema di setiap zaman. Dunia ini sedang sakit dan butuh kabar baik. Siapa yang mau mewakili aku? Menjawab, "Ini aku, utuslah aku," berarti menandatangani cek kosong kepada Tuhan. Mungkin Dia mengutus kita untuk meminta maaf duluan kepada orang tua. Mungkin Dia mengutus kita untuk melayani anak-anak jalanan di akhir pekan. Mungkin Dia mengutus kita untuk mendukung pekerjaan misi di tempat yang jauh. Kuncinya bukan pada lokasi kemana kita pergi, tetapi pada posisi hati yang bersedia dipakai kapan saja dan di mana saja. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita melayani Tuhan karena harus, alias kewajiban agama, atau karena mau, alias respons cinta kasih? Jika hari ini Tuhan meminta kita melakukan sesuatu
yang di luar kenyamanan kita demi Injil? Apakah hati kita siap berkata, "Ini aku, utuslah aku"? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami sering berdalih ketika Engkau memanggil. Kami sering merasa terlalu sibuk, terlalu muda, terlalu tua, atau tidak cukup pintar. Namun hari ini kami sadar, Engkau tidak mencari kesempurnaan. Engkau mencari hati yang bersedia. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau berikan pada kami. Sebagai respons syukur, kami menyerahkan hidup kami di kantor, di rumah, di gereja, atau dimanapun Engkau menempatkan kami. Ini kami Tuhan, utuslah kami. Pakailah hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.